Hajar Aswad bukan sembarang batu biasa bagi kalangan muslim. Khususnya dalam pelaksanaan haji dan umrah, Hajar Aswad dijadikan sebagai titik acuan untuk memulai dan mengakhiri tawaf. Belum lagi, untuk memegang, meletakkan jidat, atau mencium Hajar Aswad termasuk dalam sunnah-sunnah tawaf. Kesunahan tersebut didasarkan pada hadits dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat melakukan tawaf. لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. Artinya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beristilam menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad setiap kali beliau tawaf. Hadis riwayat muttafaq alaih. Namun, siapa sangka batu istimewa yang terletak di Ka'bah, Mekah tersebut ternyata pernah dicuri selama 22 tahun. Hal itu pula yang membuat Ka'bah pernah berdiri selama itu tanpa Hajar Aswad. Pencurian Hajar Aswad mundur ke belakang pada tahun 317 Hijriah atau 930 Masehi. Ada kelompok yang mencuri batu hitam tersebut. Pencurian tersebut diinisiasi oleh kelompok Syiah bernama Karmatian yang dipimpin oleh Abu Tahir Al-Karmuti. Mulanya, Abu Tahir dan pengikutnya datang dari Bahrain menuju Mekah tepat sebelum waktu pelaksanaan haji. Namun, mereka ditolak masuk ke wilayah Makkah oleh penduduknya. Sebagaimana diceritakan oleh situs arkaid, kelompok Karmatian bahkan berpura-pura untuk menunaikan haji agar dibolehkan masuk ke Mekah. Berdasarkan catatan sejarah, Abu Tahir membawa sekitar 600 penunggang kuda dan 900 pasukan berjalan. Hingga akhirnya, kelompok Karmatian berhasil menduduki kota Mekah berikut mencabut Hajar Aswad dari tempatnya secara paksa. Pencurian tersebut dilakukan mereka untuk menjarah barang-barang berharga yang ada di Ka'bah. Sebab itu pula, kelompok Karmatian merampas harta orang-orang di Ka'bah, merobek kiswah atau penutup Ka'bah, melepas pintu Ka'bah, hingga mengambil talang emasnya. Abu Tahir memerintahkan pasukannya untuk menyimpan Hajar Aswad tersebut ke Masjid Al-Birar yang terletak di ibu kota baru negara mereka, Al-Hasa di Bahrain. Hajar Aswad pun disimpan di sana selama 22 tahun. Sebagaimana dikisahkan oleh sejarawan Ottoman, Qut al-Din, dalam tulisannya tahun 1857, Abu Tahir hendak menjadikan masjid tersebut sebagai tempat suci dan memindahkan aktivitas Ka'bah ke Masjid Al-Birar tersebut. Namun, mimpinya tidak sempat terrealisasikan hingga akhirnya ia wafat. Pemimpin Karmatian, Abu Tahir Al-Karmati, meletakkan Hajar Aswad di masjidnya sendiri, Masjid Al-Birar, dengan maksud mengalihkan haji dari Mekah. Namun, ini gagal, tulisnya yang dikutip dari World Bulletin. Menurut catatan Imam Al-Juwaini dalam Historia Islamika, Hajar Aswad baru kembali ke Ka'bah setelah 22 tahun lamanya pada 952 Masehi usai kondisi mereda. Kelompok Karmatian menyimpan Hajar Aswad sebagai tebusan dan meminta Bani Abbasiyah untuk membayar dengan jumlah uang yang besar agar dikembalikan pada tempatnya semula. Hajar Aswad dikembalikan dalam kondisi rusak dengan keretakan yang membaginya menjadi 7 bagian. Untuk menjaga bentuknya, penjaga Ka'bah pun membingkai Hajar Aswad dengan perak seperti yang dapat dilihat saat ini. Pembantaian jemaah haji. Tidak hanya kehilangan Hajar Aswad, pada tahun itu pula, terjadi pembantaian massal jemaah haji di Ka'bah dan penduduk Mekah secara umum. Mereka menganggap ibadah haji sebagai suatu ritual era pra-Islam seperti penyembahan berhala. Kelompok Karmatian juga membantai 30.000 jemaah haji yang sedang tawaf, iktikaf, dan salat. Waktu pembantaian yang memang bertepatan dengan puncak musim haji. Invasi kelompok Karmatian adalah peristiwa besar dan penting dalam sejarah Islam, kata Imam Besar Pusat Islam Irlandia, Umar Al-Qadri, kepada Al Jazeera. Sekitar 3.000 mayat tersebut kemudian dibuang oleh kelompok Karmatian ke dalam sumur air suci Zam-Zam. Kemudian, sisanya dikubur oleh mereka tanpa memandikan, mengafani, ataupun menyolatinya. Kelompok tersebut bahkan melantunkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan nada mencemooh pada jemaah. Setelah peristiwa berdarah tersebut, ibadah haji pun ditunda selama 8 tahun lamanya akibat ketakutan dari para jemaah akan teror kelompok Karmatian. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa Follow me or subscribe, like and share as much. Thank you all. Wassalamualaikum.